Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eritrina Indikarisma Davania dari kelas PGSD Reguler 2B. Hadirnya saya di sini guna memenuhi persyaratan ujian tengah semester genap, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Soal pertama, jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama yaitu belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang digunakan sebagai bahan kegiatan dan tolak ukur keberhasilan belajar. Yang kedua, belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak diwakilkan kepada orang lain, jadi bersifat individual. Yang ketiga, belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Yang keempat, yaitu belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses di mana lingkungan seseorang dikelola secara disengaja untuk memungkinkan siswa turut serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga dalam kondisi-kondisi khusus akan menghasilkan respon terhadap situasi tertentu juga. Adapun ciri-ciri pembelajaran, yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua yaitu pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaan terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Soal kedua, jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar itu sendiri yaitu meliputi beberapa. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir. Yang ketiga, beradaptasi dengan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kemandirian. Kelima, meningkatkan kemampuan mengolah informasi. Yang keenam, meningkatkan penghasilan. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan sosial. Sedangkan tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip belajar ada landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Sedangkan prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Soal ketiga, jelaskan pengertian perbedaan contoh implementasi dalam pembelajaran. Pengertian teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Implementasinya yang pertama yaitu mulai dari materi yang sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh salah satu instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh, penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah atau yang ada di lingkungan kelas. Pengertian konstruktivistik adalah di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari. Implementasinya, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Contohnya, peserta didik belajar bersama dan bentuk kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Dapat disimpulkan perbedaan behavioristik yang menganggap belajar adalah perubahan perilaku yang tampak dan selalu dapat terukur. Hubungan stimulus-respon selalu dipertentangkan dengan pandangan konstruktivistik, di mana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman, sehingga proses belajar sangat dinamis dan berpusat pada siswa.